Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu definisi dari pengertian hadis, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa artinya beriringan, beruntut, seperti itu. Kemudian secara definisi ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa bunyinya seperti khobarun an mahsusin rawahu adadun jammi yajibu fil adati ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib, yang artinya sebuah berita hadis yang diperoleh melalui indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat dalam jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat atas kebohongan. Jadi dapat disimpulkan hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang dimana dia harus memiliki indera. Kemudian perawi-perawi ini harus mencapai jumlah minimal yang menurut adat jumlah minimal itu tidak memungkinkan mereka bersepakat berbohong. Jadi dari definisi di atas bisa dikatakan bahwa kapan sih dikatakan hadis mutawatir itu, apa syarat-syaratnya? Yang pertama, harus melalui indera. Melalui indera penglihatan atau pendengaran. Kemudian yang kedua adalah batas minimal jumlah. Seperti dalam adat itu minimal jumlahnya adalah 5. Dalam hal ini banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40 perawi. Seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, jadi ada 3 syarat. Yang terakhir adalah adanya keseimbangan antara generasi sebelumnya dan setelahnya. Jadi kalau misalnya generasi sebelumnya itu 5, berarti generasi sesudahnya harus 5 atau di atas 5. Tidak boleh generasi setelahnya di bawah 5. Maka bisa disebut kalau misalnya itu di bawah 5 perawi-perawinya, jadi itu tidak bisa dikatakan hadis mutawatir, seperti itu. Kemudian ada macam-macam hadis, teman-teman. Macam-macam hadis atau jenis-jenis hadis. Yang pertama itu hadis lafzi, di mana hadis ini lafaznya atau lafzi itu sama. Sebagai contohnya ini, man kadzaba ala muta'ammadan falyatabau maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. Itu salah satu contoh hadis lafzi yang dimana perawi-perawinya saya ingat perawi-perawinya itu ada sekitar 70-an periwayat yang menyatakan lafaz ini. Bisa ini ada salah satu sumbernya dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, terus Ad-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, terus Imam Tirmizi, Abu Hanifah, Tarbani, dan Hakim. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada intinya jenis mutawatir, hadis mutawatir lafzi itu lafadznya sama. Kemudian jenis berikutnya adalah hadis mutawatir ma'nawi, yang dimana ma'nawi itu berarti maknanya sama, melainkan redaksi kalimatnya itu berbeda. Maksudnya lafadznya itu berbeda, tapi maknanya sama.
Seperti contoh eh, pada waktu itu Nabi, salah satu contohnya, Nabi yang sedang berdoa mengangkat tangannya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan lafadznya atau kata-katanya itu berbeda, teman-teman. Jadi maknanya tetap ketika Nabi berdoa itu Nabi selalu mengangkat tangannya. Maknanya itu aja. Jadi perbedaannya cuma di lafaz tapi maknanya sama. Dan kalau dari segi jumlah, mana sih banyakkan maknawi atau lafzi? Ya sudah, tentu saja yaitu lebih banyak ke maknawi. Walaupun lafaznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Seperti itu, teman-teman. Baik, segitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini menjadi salah satu kebermanfaatan. Amin. Bagi diri saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.